Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa manajemen keuangan syariah gitu ya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai reksadana syariah. Ya, ini di pertemuan ke-12 gitu ya. Yang mana terkait dengan reksadana syariah ini, saya rasa harusnya sudah ini ya, kalau kalian belajar tentang saham nih, udah pro banget nih harusnya nih. Nah, terkait dengan reksadana syariah ya, secara definisi nih, itu unit trust gitu ya, atau unit kepercayaan atas saham gitu ya. Kalau di Amerika istilahnya mutual fund, atau dana bersama. Di Jepang istilahnya investment fund, atau pengelolaan dana untuk investasi berdasarkan kepercayaan. Dan untuk secara bahasa Indonesia, reksa itu jaga atau pelihara, dan dana kumpulkan uang. Jadi harus menjaga atau memelihara dari beberapa kumpulan uang itu tadi. Jadi istilahnya dana bersama yang dioperasikan oleh perusahaan investasi, yang mana itu adalah kumpulan dana dari investor untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen gitu ya. Nah, ini menurut UU nomor 8 tahun 95 ya, terkait dengan pasar modal, maka reksadana itu termasuk dalam wadah yang digunakan gitu ya untuk menghimpun dana dari masyarakat atau pemodal gitu ya, yang mana selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek untuk oleh manajer investasi. Nah, unsurnya apa aja? Ada 3 unsur ya. Yang pertama terkait dengan kumpulan dana dari masyarakat harus ada, kemudian investasi dalam bentuk portofolio efek harus ada, dan yang terakhir ada manajer investasi sebagai pengelola dana. Jadi reksadana itu istilahnya pasar modal atau efek yang paling mudah untuk kita ikuti begitu ya. Kenapa? Karena biasanya dia risikonya jauh lebih kecil. Kenapa? Karena ada manajer investasi di dalamnya. Tapi karena risikonya kecil, maka apa returnnya juga kecil atau pengembaliannya juga kecil ya. Ada beberapa jenis reksadana, ada reksadana saham, reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap, dan juga reksadana pasar uang gitu ya. Nah, kenapa kalau kita ngomongin reksadana secara syariah gitu ya, maka bedanya apa sih sama yang konven? Bedanya pada prinsip dan ketentuan syariahnya. Yang mana kalau di reksadana syariah itu operasionalnya berdasarkan prinsip dan ketentuan syariah gitu ya, diwujudkan dalam apa? Akad antara pemilik modal dengan manajer investasi sebagai wakil gitu ya untuk mengelola dana itu tadi. Ya. Kemudian ada sejarah reksadana syariah gitu ya. Secara internasional itu dimulai tahun 1986 gitu ya. Ada salah satu founder yang namanya The Amanah Fund yang diterbitkan oleh North American Islamic Trust gitu ya. Yang mana FTSE Global Islamic Index Series ini masuk kepada FTSE Internasional gitu ya. Kemudian di tahun 1999 Dow Jones Islamic Market Index. Jadi mulai 1986 sampai 1999. Nah, baru masuk ke Indonesia itu mulai 1997 gitu ya. Dari PT Dana Reksa Fund Management gitu ya. Yang mana kemudian masuk kepada PNM Syariah dan juga PNM Dana Sejahtera gitu ya. Melalui apa? PT Nasional Madani. Yang mana di tahun 2004 ada A3 Syariah Fund oleh PT Andalan Atta Advisindo. Kemudian di 2013 ya ada 58 reksadana syariah. Yang mana itu akan terus, kalau kalau nggak salah sekarang harusnya sudah lebih dari 100 reksadana syariah gitu ya. Ini ada beberapa komparasi antara syariah versus konvensional gitu ya. Ini datanya ya. Yang mana ini harusnya sudah saya update ya, lupa belum saya update ya. Update-nya harusnya jauh lebih tinggi sih sekarang ya, jauh lebih banyak. Kemudian ini ada beberapa prinsip dasar reksadana syariah ya. Yang pertama, investasi hanya pada efek dari perusahaan yang operasionalnya tidak melanggar prinsip syariah, termasuk tidak memproduksi rokok. Jadi beberapa perusahaan-perusahaan yang dirasa rokok ini kan ranahnya abu-abu begitu ya, itu tidak boleh, sudah silang gitu ya, ya nggak boleh. Ataupun mungkin miras dan lain sebagainya itu jelas tidak boleh. Kemudian perusahaan anak dan induk kegiatan utamanya harus memenuhi ketentuan dengan syariah ya gitu ya. Kemudian perusahaan yang operasionalnya sesuai dengan syariah, namun mayoritas saham dimiliki perusahaan yang tidak sesuai syariah, maka jawabannya sesuai dengan syariah gitu ya. Meskipun perusahaan itu sesuai syariah, tapi mayoritas saham dimiliki orang yang tidak syariah, tetap sesuai syariah. Karena apa?
balik ke perusahaannya gitu ya. Kemudian penempatan jangka pendek pada giro konvensional yang tidak dapat dihindari akan dibersihkan melalui cleansing gitu ya. Karena apa? Uang antara halal dan haram tidak boleh tercampur sebenarnya gitu ya. Itu sudah saya jelasin sebelumnya kan. Kemudian ini ada beberapa pedoman syariah ya. Jadi uang tidak boleh dijual untuk memperoleh uang karena uang itu bukan komoditi. Ingat yang kemarin kita pelajari terkait dengan economic value of time versus economic time of money ya. Ya. Jadi uang itu bukan komoditi yang bisa diperjualbelikan. Jadi ROI hanya boleh dijadikan estimasi, namun tidak ditetapkan di depan. Kemudian saham dapat diperjualbelikan dalam rangka kegiatan investasi, bukan spekulasi, gitu ya. Karena spekulasi masuknya nanti ke apa ini namanya measure, gitu ya, atau perjudian itu juga tidak boleh. Kemudian instrumen finansial Islami dapat diperjualbelikan karena mewakili kepemilikan dan nilai per saham per share saham akan harus didasarkan pada hasil apresial bisnis yang bersangkutan. Nah, ini ada pola hubungan ya. Angkat pemodal dengan manajer investasi itu wakalah bil ujroh gitu ya. Jadi maksudnya gimana? Kita mewakilkan, kita selaku pemilik modal gitu ya. Wakalah itu adalah perwakilan. Jadi kita mewakilkan atau mendelegasikan. Harusnya kan kita yang mengelola sendiri. Tapi kenapa kita pakai jasa manajer manajer apa ini tadi namanya? Manajer investasi ini loh ya. Kenapa? Karena memang dia lebih proper untuk mengelola dana itu, sedangkan kita yang mungkin awam dari segi pasar modal misalnya seperti itu. Jadi kita mewakilkan mendelegasikan apa yang harus kita lakukan kepada si manajer investasi itu tadi ya. Maka manajer investasi dapat apa? Ujroh atau fee gitu ya, atau istilahnya itu dapat bayaran begitu ya dari jasa yang sudah dia berikan, jasa pengelolaan uang itu tadi. Kemudian akad manajer investasi dengan pengguna adalah mudorobah. Iya, karena apa? Kerjasama. Kita dengan si manajer investasi itu adalah kerjasama. Kemudian manajer investasi mengelola portofolio sesuai dengan perjanjian dalam kontrak. Kenapa? Karena namanya mudoroba, itu akad kerjasama yang mana harus ada kontrak di depan ya. Kemudian bank kustodian wajib menyimpan, menjaga, dan mengawasi dana pemodal, menghitung nilai ekuitas bersih atau NAB setiap hari bursa. Ya, kenapa? Karena kita pasti tiap hari itu dapat laporan keuangannya ya, atau apa intinya pencatatan keuangan terkait dengan modal kita tuh apa bagaimana sih atau sampai mana sih gitu, apakah dapat keuntungan berapa persen dan lain sebagainya. Kemudian manajer investasi dan bank berhak dapat fee sebesar berapa persen dari NAP. Nah, kenapa saya nggak naruh besarannya? Karena sesuai dengan kontrak ya, jadi kesepakatan bersama antara pihak pemodal, manajer investasi sama bank. Nah, ini istilahnya ya terkait dengan siapa aja yang terlibat ada DPS, DSN, Komite Investasi, Tim Investasi, Kebijakan Alokasi Aset ya, kemudian dan portofolio ini ada proses pengelolaan reksadananya. Siapa aja yang tim yang terlibat dan skemanya bagaimana, itu seperti ini. Kemudian ini ada keuntungan investasi reksadana ya, ada likuiditas, diversifikasi, manajemen profesional, biaya rendah, pelayanan bagi pemegang saham, dan transparansi informasi. Plusnya banget ya, biayanya tuh rendah. Kita nggak perlu masukin uang yang banyak ya, kayak kita beli saham gitu kan harus berapa ini rupiah per lot gitu ya. Kalau reksadana enggak, karena apa? Misalnya reksadana itu kita patungan antar beberapa apa pemodal ya, yang mana dana itu nanti akan digabungkan begitu ya oleh pihak bank sama manajemen profesional untuk dikelola oleh pihak manajemen profesional gitu ya. Yang mana istilahnya bank itu sebagai pihak ketiga gitu ya. Jadi dana kita tuh aman, nggak terus ujuk-ujuk dibawa kabur sama si manajemen proporsional tuh nggak seperti itu. Kemudian di penghasilan investasi ya dari saham syariah ada dividen, rights, kemudian capital gain. Kemudian dari obligasi syariah dapat bagi hasil atau fee, dari surat berharga syariah dapat bagi hasil, dan dari deposito syariah dapat bagi hasil. Nah, ini ada lembaga fasilitator reksadana, ada Bapepam, Bank Kustodian, manajer investasi, notaris, konsultan hukum, akuntan publik, dan agen penjual. Jadi eh, apa ya, melibatkan banyak pihak dan banyak lembaga. Jadi jangan khawatir untuk hilang, karena memang si reksadana itu returnnya apa risikonya rendah ya, makanya returnnya juga rendah gitu ya. Jadi cocok untuk yang baru awal-awal pengen belajar jadi pemodal gitu ya, belajar-belajar pasar modal itu cocok banget ya.
Kemudian next, bentuk hukum reksadana ya. Kalau PT itu ya merupakan badan hukum tersendiri ya. Jadi ciri-cirinya itu bentuknya punya badan hukum PT, kemudian pengelolaan kekayaan didasarkan pada kontrak ya, yang direksi dengan kontrak direksi dengan si manajer investasi, kemudian penyimpanan kekayaan didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dan juga pihak bank kustodian. Dengan untuk investasi kolektif itu bukan badan hukum sendiri dan investor secara kolektif menyerahkan dana kepada manajer investasi untuk dikelola. Nah, ini mekanisme reksadana perseroan gitu ya. Ada direksinya, ada promotornya, ada pemegang saham, sampai dengan bank kustodiannya. Nah, ini untuk reksadana dana KIK gitu ya. Ini agak blur. Nanti coba saya share untuk materinya ya. Kemudian sifat reksadana ada yang tertutup, ada yang terbuka. Yang tadi saya bilang kalau tertutup maka hanya dapat menjual saham kepada investor sampai batas modal dasar gitu ya. Kalau terbuka bentuknya bisa PT, bisa masuk investor baru, investor baru itu bebas masuk dan keluar gitu ya. Dan kalau yang tertutup tidak ada pembeli saham yang telah dijual ke tidak dapat membeli kembali saham yang telah dijual ke modal dan juga dicatat di bursa efek sehingga transaksi dilakukan di bursa efek. Kemudian NAB per saham dihitung dan diumumkan seminggu sekali. Sedangkan kalau di terbuka, NAB merupakan harga beli sekaligus jual bagi investor dan unit pernyataan reksadana terbuka tidak dicatat di bursa efek karena nggak masuk ke bursa efek gitu ya. Kemudian NAB dihitung dan diumumkan setiap hari gitu ya untuk apa namanya pengumuman NAB-nya. Ini NAB-nya ya. NAB itu apa sih, Bu? Dari tadi membahas NAB. NAB itu nilai aktiva bersih, gitu ya. Yang mana untuk penghitungannya adalah total NAB adalah nilai aktiva dikurangi total kewajiban. Sedangkan NAB per unit itu total nilai aktiva bersih dibagi total unit pernyataan diterbitkan, gitu ya. Jadi NAB itu udah termasuk semua unsur biaya ya, ada pengelolaan, akuntan, penerbitan, dan lain sebagainya gitu. Kemudian ini ada pengembangan reksadana syariah ya. Tantangannya ya, pertama kurang dikenal, ya karena nggak banyak orang yang apa ya, banyak orang awam nggak paham gitu. Maksudnya reksadana syariah itu apa? Ya, pahamnya secara konvensional aja gitu ya. Solusinya apa? Ada sosialisasi yang intensif, termasuk seperti ini saya menjelaskan ke kalian gitu ya. Penyediaan instrumen yang lebih variatif, kemudian edukasi terus-menerus. Kemudian sistem pasar ganda ya. Jadi solusinya adalah mengedepankan idealisme serta menawarkan produk yang marketable, tapi tetap sesuai dengan syar'i. Gitu ya. Kemudian dari segi pertumbuhan butuh sinergi pemerintah, yaitu Bapak Pam LK, investor, praktisi, dan juga ulama serta akademisi untuk terus menumbuhkan reksadana syariah, terutama untuk market share-nya agar semakin luas. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Sampai di sini penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan bisa ditaruh di apa namanya kolom komentar. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Thanks for watching. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.